Tas Sumatera kecelakaan tunggal di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Rabu pagi. 12 orang tewas dan 23 lainnya luka akibat kecelakaan ini. Visual udara ini memperlihatkan evakuasi badan bus yang terguling dengan menggunakan alat berat. Evakuasi dilakukan setelah semua korban tewas dan luka dipindahkan dari dalam badan bus. Kapolda Sumatera Barat mengatakan data sementara ada 12 korban tewas dan 23 orang alami luka. Korban luka dirawat di RS Kota Padang Panjang dan RS Kota Padang. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Untuk penyebab ini sementara masih olah TKP oleh tim TAA Polda Sumbar bersama Korlantas. Kemudian untuk sementara korban 35, 23 luka-luka, laki-laki 17 dan perempuan 6. Untuk korban meninggal dunia ada 12, laki-laki ada 7, 1 anak, untuk perempuan ada 5 dan 1 anak. Visual yang Anda lihat saat ini, saudara, adalah rekaman CCTV detik-detik bus antar lintas Sumatera melaju kencang tak terkendali sebelum akhirnya terhenti dan terguling di dekat terminal Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan pun panik berlarian ke arah TKP untuk membantu korban. Terbalik nih, ku tengok nih kaca rebeng itu yang depan ini, dari depan keluarlah. Warga bersama tim gabungan bahu-membahu mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam bus. Bus antar lintas Sumatera mengalami kecelakaan di dekat terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Evakuasi mengalami kesulitan karena badan bus yang terguling dan menghantam tembok. Alat berat dikerahkan untuk mempermudah evakuasi korban. Salah satu korban selamat menceritakan bagaimana kronologi kecelakaan maut bus ini. Bus antar lintas Sumatera ini berangkat dari Medan, Sumatera Utara dengan tujuan Bekasi. Saat melintas di Bukit Tinggi pada Senin dini hari pukul 3, bus sempat mengalami gangguan dan berganti sopir. Setelah itu, bus melanjutkan perjalanan. Lalu pada pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat, bus yang tiba di Padang Panjang mendadak melaju cepat, kemudian menghantam tembok, lalu terguling di dekat terminal Bukit Surungan. Dari Cibong-Borong aman ya? Aman. Ya. Katanya ada berhenti di atas tadi Pak, busnya itu karena bermasalah. Di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Pas jam 9 subuh situ kami serapat. Oh gitu. Ya. Dari situlah ganti supirnya yang ganti sopir dua. Oh, ganti sopir dua. Kejadian ini. Oh. Itu ada pemberitahuan dari sopir tadi atau bagaimana Pak? Enggak ada. Kalau Bapak. Setelah evakuasi korban, tim gabungan juga memindahkan badan bus dengan menggunakan alat berat. Dugaan sementara, kecelakaan disebabkan rem bus yang bermasalah. BPBD maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu evakuasi. Ini kecelakaan tunggal nih Pak? Kecelakaan tunggal. Dugaan sementara penyebabnya apa? Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh Kanit kita, yaitu Kanit Laka. Data sementara, 12 orang tewas, sementara 23 orang penumpang lainnya luka-luka dan sudah dirawat di Rumah Sakit Kota Padang Panjang dan Rumah Sakit Kota Padang. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan maut bus di Padang Panjang, Sumatera Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di lokasi. Rio, selamat petang. Kami masih bisa melihat ada bus belakang. Kenapa belum dipindahkan? Apakah olah TKP sedang digelar? Ya, Cindy dan juga saudara, ini untuk bus sendiri sudah dipindahkan. Saat ini bus ini sudah berada di bagian luar terminal bus Kota Padang Panjang. Ini jaraknya lebih kurang 700 meter dari TKP di mana bus ini mengalami laka tunggal pada Selasa pagi tadi yang menyebabkan meninggalnya 12 orang penumpang. Demikian, Cindy. Kalau untuk olah TKP, apa sudah ada jadwalkah? Dan juga termasuk dugaan penyebabnya?
Ya, untuk olah TKP memang tadi sudah dilaksanakan oleh personel gabungan dari Ditlantas Polda Sumbar bersama unit Laka Lantas dari Polres Padang Panjang. Itu lebih kurang tadi berlangsung sampai jam 3:15 itu sudah dilakukan. Pada saat olah TKP memang jalur jalan Dr. Hamka ini itu ditutup total agar petugas dapat melakukan olah TKP secara baik. Dan dalam olah TKP ini tugas juga menggunakan alat yang namanya adalah analisis traffic accident analysis (TAA) adalah melakukan proses identifikasi sehingga nantinya alat ini akan menggambarkan secara digital bagaimana proses terjadinya kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya 12 orang ini. Dan untuk hasilnya memang tadi saya konfirmasi dengan Dir Lantas Polda Sumbar menyatakan bahwasannya masih perlu evaluasi dengan hasil ini dan juga pencocokan keterangan dari beberapa saksi dan juga sopir serta kernet bus yang akan diminta keterangannya. Untuk sopir dan juga kernet bus sendiri saat ini memang belum bisa diambil keterangannya karena mereka juga sedang menjalani perawatan yang intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Demikian, Cindy. Kalau untuk korban luka, bagaimana kondisinya sekarang, Rio? Ya, untuk korban luka, lebih kurang 23 orang yang masih mengalami luka-luka itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang. 17 dari 23 orang ini, 17 diantaranya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Dan untuk korban meninggal saat ini memang juga sudah masih ditempatkan di Rumah Sakit Daerah Kota Padang Panjang dan di sanalah pihak Polda Sumbar mendirikan pos DPI karena ada dari 12 orang yang meninggal ini, korban meninggal ini, 2 diantaranya belum teridentifikasi sehingga didirikanlah posko DPI di mana nantinya di pihak keluarga dapat mencocokkan keterangan, mencocokkan ciri dari korban untuk dapat mengambil jenazah korban yang merupakan pihak keluarga mereka. Demikian, Cindy. Terima kasih Rio Johannes, jurnalis Kompas TV. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan usai